25 pinjol ini kompak untuk memproses nasabah ke jalur hukum karena memang banyak sekali nasabah-nasabah yang galbay di 25 pinjol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang 25 pinjol yang kompak membawa ke jalur hukum para nasabah yang galbay. Karena ya wajar aja sih kalau misalkan pinjol itu kesel, pinjol itu marah, pinjol itu bisa pusing gara-gara terlalu banyak nasabah yang galbay. Tetapi karena banyaknya pinjol itu kan kalau satu persatu itu susah memproses jalur hukumnya, mereka itu bersatu untuk membawa nasabah ke proses hukum. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik sekali dan menjadi hal yang sangat-sangat berbahaya mungkin untuk nasabah. Yang mungkin nasabah akan tambah cemas, tambah takut, dan juga tambah depresi karena pinjol-pinjol ini bersatu, kompak. Dia akan membawa proses hukum pada nasabah yang telat bayar atau nasabah yang galbay pinjol. Oke, di sini saya mau bahas ya teman-teman semuanya. Apa aja pinjol itu, Bang? Nah, yang menjadi menarik adalah semuanya itu adalah pinjol-pinjol besar ya, karena memang paling banyak galbay ya di pinjol-pinjol besar ya, yaitu seperti si pinjam atau si pay later dalam artian Shopee itu teman-teman ya. Aku Laku, Uangme, Finplus, ada Kami, EasyCash, ada terus kemudian juga Kredivo, Rupiah Cepat, Kredit Pintar, ada Pundi, KT Akila, Tunaiku, Watas, Julo, Pinjam Yuk, terus kemudian Uku, Home Credit, dan lain-lainnya. Mereka pengen membawa nasabah tersebut ke proses hukum. Oke, di sini saya mau bahas ya. Nah, kalau masalah jalur hukum memang benar adanya bahwa pinjol tersebut boleh atau sangat-sangat bisa sekali membawa ke proses hukum. Tetapi hukum di sini bukan masalah pidana ya, tapi masalah perdata. Wajib kalian tahu, semua pinjol itu akan membawa proses hukumnya itu perdata, bukan ke terpidana ya, tidak ada sama sekali. Nah, apakah ini bisa? Jawabannya sangat bisa dan sangat-sangat diperbolehkan sekali. Apalagi ini katanya mau digabungkan. Nah, yang menjadi menarik adalah kalau kata saya atau pendapat saya itu hal yang sangat-sangat tidak mungkin juga. Karena satu, berita seperti itu, berita viral seperti itu hanya untuk nakut-nakutin nasabah aja, agar nasabah itu melakukan pembayaran, agar nasabah itu pengen ikutin jasa joki ya. Karena berita-berita seperti itu biasanya disebar oleh DC, disebar oleh para joki pinjol agar ya nasabah takut akhirnya pakai jasa jokinya. Kalau disebar oleh DC agar nasabah tersebut takut dan akhirnya nasabah tersebut bayar pinjolnya. Oke, jadi kalian harus paham itu pertama. Lalu kemudian yang kedua, nggak mungkin juga pinjol itu bersatu atau kompak. Karena apa? Karena mereka kan kompetitor, karena mereka kan saingan. Masa kok bisa bersatu? Kan nggak mungkin juga gitu loh. Mereka itu adalah kompetitor. Aku Laku dan Shopee merupakan rival ataupun musuh bebuyutan dalam hal masalah pinjol. Masa dia mau bergabung? Masa dia mau bersatu? Kan nggak mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika pinjol tersebut oke lah dia itu bergabung bisa gitu karena pengen memberantas nasabah yang galbay. Tapi yang ketiga adalah ketika membawa proses hukum atau ke meja hijau itu tidak mungkin yang namanya tidak ada penyelidikan lebih lanjut. Pasti nasabah akan diselidiki. Nasabah bener nggak nih punya hutang sekian, bener nggak nih pinjamnya sekian, ditelusuri dulu, diteliti dulu. Oh, ternyata benar nasabah tersebut punya hutang dan sudah telat bayar. Oke, diselidiki. Tetapi pinjol juga nanti itu akan diselidiki. Pinjol ini nih sudah sesuai aturan belum? Pinjol ini tuh mengikuti aturan OJK atau tidak? Bunganya seperti apa? Apakah iklannya menipu apa enggak? Akan ditelusuri juga, teman-teman. Nah, disinilah titik lemahnya pinjol. Mereka sadar, mereka tahu, mereka mengerti bahwasanya saya sendiri, kata pinjolnya, saya sudah banyak melanggar aturan. Nanti kalau saya bawa proses hukum pun percuma, karena nanti saya bakal diselidiki. Kalau diselidiki, saya juga hancur. Bisa saja nanti surat izinnya dicabut karena sudah terlalu banyak melanggar aturan. Mereka sadar, mereka tahu, mereka mengerti akan hal itu. Oleh sebab itu, saya yakin pinjol tidak akan membawa ke proses hukum, teman-teman ya. Walaupun itu hukumnya perdata ya. Jadi perlu tenang, perlu relax, perlu enjoy. Jangan mudah percaya terhadap berita-berita yang berseliweran di media sosial, karena itu bisa aja postingan DC ataupun postingan jasa joki agar kalian itu masuk ke dalam perangkap joki itu. Oke?
Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa meluruskan beberapa berita yang viral tetapi itu hoax ya teman-teman. Oke, ya kalau bisa kalian boleh bantu share video ini sebanyak-banyaknya biar yang lainnya juga pada tahu, mereka juga biar pada paham, dan saya doakan kepada teman-teman semuanya agar kalian juga diberikan rezeki yang berlimpah, rezeki yang banyak, rezeki yang berkah, dimudahkan segala urusannya. Dan saya titip pesan kepada teman-teman semuanya, kalau sedang mencari rezeki, jangan pernah lupa terhadap sang pemberi rezeki. Saya mau tutup dulu video ini dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.